Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esteri Rizky Tiana, NPM 19111000079, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3, kelas C, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sejarah Kebudayaan Islam dengan judul Kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan dosen pengampu Ibu Lilis Setiawati MPD. Yang pertama, kejadian-kejadian penting menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, munculnya pasukan gajah dan burung ababil. Yang kedua, api majusi padam. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita. Yang keempat, bintang besar bercahaya. Yang kelima, pohon kurma kembali berbuah. Yang keenam, mata air kering memancar kembali. Yang ketujuh, berhala bersujud ketika tahu akan lahirnya Rasulullah. Yang kedelapan, Aminah tidak merasa letih saat mengandung Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, tamu agung datang penghuni surga, yaitu Asiyah, istri Raja Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Yang kesepuluh, Aminah tidak merasa sakit saat melahirkan Rasulullah. 9 bulan Aminah mengandung dengan tidak mendapat halangan apapun. Maka pada waktu subuh, Senin 9 Rabiul Awal tahun Fil ke-1 bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan selamat di rumah ibunya di kampung Bani Hashim di kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam riwayat lain dinyatakan di rumah Abu Thalib ketika itu yang menjadi bidan untuk merawatnya adalah Siti Syifa, ibu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Selanjutnya, masa kecil hingga kenabian Rasulullah. Kira-kira setelah 2 tahun, Nabi Muhammad SAW disusui dan diasuh oleh Halimah. Dan sesudah beliau dihentikan menyusu, lalu oleh Halimah diantar kembali kepada ibunya, Aminah. Oleh Aminah, kedatangan anak itu disambut dengan sangat gembira, tetapi kepada Halimah, dia meminta dan berharap supaya anaknya itu dibawa kembali ke dusunnya, karena Aminah khawatir ya untuk tubuh anaknya itu yang tampak subur dan sehat akan terganggu penyakit di kota Mekah. Oleh karena itu, Halimah menyetujui permintaan itu dan Nabi Muhammad SAW dibawa kembali ke dusun Banu Sa'ad sampai berumur 4 tahun. Selanjutnya, dikala telah dewasa dan menjadi seorang pemuda, beliau melakukan pekerjaan yang sederhana seperti mengembala kambing di tepi-tepi kampung dan dusun. Kemudian berniaga dalam beberapa bulan saja. Lalu Nabi bertemu dengan Khadijah, lalu mereka menikah, dan sebagai buah perkawinan itu beliau mendapatkan beberapa orang putra. Kemudian 6 bulan lamanya beliau berhalwat dan bertahanus di Gua Hira. Usia beliau di kala itu sudah masuk tahun yang ke-40. Maka beliau bertanya kepada diri sendiri atas perbuatannya yang telah sekian lama dikerjakan itu. Dengan pertolongan Allah, seketika itu beliau dapat membaca apa yang telah dibacakan oleh orang yang belum pernah dikenal dan yang mengaku bernama Jibril. Kemudian, riwayat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari hadirat Allah yang diantar dan disampaikan kepada beliau dengan perantaraan malaikat Jibril. Pada malam hari
beliau menerima pengangkatan dan penetapan dari hadiratnya menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir untuk menyampaikan risalah kepada segenap umat manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW juga melakukan dakwah secara rahasia dan terang-terangan. Pada awal kenabian memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, baru kemudian berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan kurang lebih 20 tahun, 10 tahun di Mekah dan 10 tahun lagi di Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Beliau memberitahu bahwa Abu Bakar dan sahabatnya itu segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah nanti. Pada suatu malam, kaum kafir Quraisy mengintai Nabi Muhammad SAW dan menjumpai Nabi Muhammad yang sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Saat itu, Nabi Muhammad mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Kemudian, persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam Al-Haq. Namun, yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini bukan persaudaraan yang bersifat umum, tetapi persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dideklarasikan Rasulullah SAW memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Selanjutnya, perang setelah hijrah dan Fatu Mekah. Perebutan kembali kota Mekah atau Fatu Mekah atau biasa disebut dengan penaklukan besar oleh Nabi Muhammad SAW, revolusi besar tanpa setetes darah betul-betul terjadi. Itulah peristiwa Fatu Mekah ketika tekanan dan siksaan kaum Quraisy Mekah meningkat dan mereka merencanakan mengeksekusi Nabi di tengah malam. Kediaman Nabi di pagar betis pasukan elit kafir Quraisy. Untung Nabi beserta Abu Bakar berhasil lolos. Di dalam rumah persembunyian Ali bin Abi Thalib mengecoh mereka dengan berbaring di tempat tidur Nabi dan menggunakan selimutnya. Mereka menyangka bahwa Nabi masih tertidur saat mereka akan mengeksekusinya. Alangkah kagetnya bahwa yang ada di balik selimut bukanlah Nabi, melainkan Ali. Kemudian, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau jatuh sakit pada tanggal 29 Safar 11 Hijriah setelah pulang dari berziarah di makam Baqi Gharqad, Madinah. Meskipun sakit, beliau tetap melaksanakan aktivitas seperti